Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Hari Senin ya, awal pekan, tanggal 28 Agustus 2017. Saya Nilu Puspa kembali menjumpai Anda dalam program Inspiratif Sapa Makassar, Inspirasi dari Makassar. Kalau hari Senin seperti ini, mudah-mudahan Anda nggak males-malesan ya, meskipun kemarin mungkin libur. Karena apa? Karena hari Senin itu kita harus benar-benar bersemangat, supaya satu minggu ke depan juga kita semangat. Kalau diawali dengan tidak bersemangat, maka seminggu ke depan juga tidak akan semangat. Kalau nggak semangat, kerjaan banyak yang terbengkalai ya. Nah, kalau untuk membuat Anda menjadi lebih bersemangat lagi hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang perempuan cantik yang punya kreativitas yang juga keren banget. Kalau misalnya ada di antara keluarga atau teman Anda yang dalam waktu dekat ini mungkin akan ulang tahun, atau mungkin ulang tahun perkawinan, atau mungkin Anda kepikiran untuk memberikan kue ulang tahun, jadi ini bisa jadi salah satu pilihan untuk Anda. Kenapa? Karena saya akan mengajak Anda untuk bertemu dengan seorang perempuan yang terbiasa membuat kue, pastry ya sebutnya, cake ya. Nah, kalau kita bicara soal ulang tahun kan kalau lebih spesial ya, kalau misalnya ada kue ulang tahun yang bentuknya itu keren, bentuknya itu cantik dan sesuai dengan keinginan kita. Dan biasanya agak susah mendapatkannya mungkin, tapi nggak usah khawatir karena saat ini sudah banyak penjual kue ulang tahun yang bisa membuat kue sesuai dengan pesanan kita. Salah satunya sudah hadir di studio hari ini, ada Mbak Melisa di sini. Selamat pagi. Terima kasih loh sudah hadir di Kompas TV Makassar pagi ini. Nah, untuk Anda mungkin bisa melihat di meja saya. Nah, ini adalah kue yang dibawa oleh Mbak Melisa ke Kompas TV Makassar, dan ini tuh rasanya enak banget tapi cantik banget dan sepertinya rumit banget dibuatnya, ada bunga-bunga manja bertebaran. Tapi saya mau nanya dulu ke Mbak Melisa. Mbak Melisa ini menekuni dunia membuat cake ini sebenarnya sejak kapan? Sejak mungkin 4 tahun lalu ya. 4 tahun lalu? Ya, umur 20, 4 tahun yang lalu. Oke. Nah, itu waktu itu apakah sekolah awalnya tertarik? Otodidak? Iya. Otodidak bisa keren ini ya? Pertama nggak seperti ini, actually sebenarnya pertama dari hobi, terus ternyata kok kayaknya lucu bikin-bikin ini, terus nggak lama pergi belajar, terus jadi kayak gini. Oh, nah waktu itu inspirasinya kepikiran untuk aduh aku pengen menekunin dunia cake ini gitu ya. Itu apakah ada inspirasi dari mama atau siapa? Inspirasi sebenarnya lebih ke mungkin blogger ya, YouTuber, terus banyak lihat di internet ada banyak Korean cake artist yang kayak gini, kuenya lucu-lucu, flower, terus kayak pengen mau bikin juga gitu. Jadi akhirnya buatlah percobaan-percobaan gitu ya. Nah, percobaan pertama tuh hasilnya bagus nggak? Ya biasanya hancur ya. Oke lah. Itu percobaan pertama tuh bikin buat apa? Untuk birthday teman, kayak salah satu best friend, terus dia ada birthday itu kayak 4 tahun yang lalu, terus kayak pengen buat yang special, terus coba buat. Pertama nggak kayak gini, ya pertama ya. Cuma hasilnya masih oke lah. Oh, boleh. Jadi pertama buatin teman dulu, gratis dulu. Gratis. Tapi dari kecil kah suka memasak atau gimana? Oh, nggak suka masak. Nggak suka masak sebenarnya. Oh, jadi baking, jadinya coba-coba buat kue, terus ternyata suka gitu. Ya. Cuma sebenarnya dulu dari mama kali ya, dulu juga dia hobi. Tapi benarnya dia nggak ajarin saya, cuma saya pikir pengen lucu-lucu ya. Oke, jadi mama juga sebenarnya hobi bikin kue. Tapi dulu waktu muda. Oke, mudah-mudahan nanti Melisa kalau udah berumur tetap hobi ya, bisa ngajarin ke anaknya juga. Nah, setelah ini apa sih punya bisa membuat kue, kemudian mulai lancar pesanan tuh pada kapan, bulan-bulan keberapa tuh sejak percobaan pertama ke temen itu? Percobaan pertama mungkin 6 bulan setelah itu baru ada pesanan. Ya, tapi cuma kayak teman-teman pada tolong dong buatin yang kayak gini, kayak udah diposting di personal Instagram, terus kayak mereka bilang lucu, mau gitu. Akhirnya banyak lah. Terus akhirnya kayak mulai bikin Instagram khusus yang untuk cake. Oh gitu. Nah kalau yang ini nih namanya apa nih cake? Kalau yang ini Korean flower buttercream cake. Jadi ini semua buttercream, edible. Oh, oke. Ini bikinnya butuh berapa lama nih? Soalnya flowering-nya kayaknya susah ya. Kalau untuk satu kayak the whole cake ini, untuk dekornya aja sekitar 30-45 menit. 30 sampai 45 menit. Belum termasuk baking cake-nya di dalam.
Oh, jadi biasa kalau keseluruhan dari baking cake-nya sampai kemudian dekorasinya ini? Mungkin 2 jam, 3 jam kan. 2 jam sampai 3 jam butuhnya. Oke, ini berarti butuh banyak warna ya? Iya, jadi kayak kalau dalam satu cake itu nggak monoton satu warna, misalkan biru semuanya, biru nggak. Jadi kayak di mix and match, jadinya biar lebih hidup warnanya. Oke, ini saya nggak kepikiran ya gimana caranya supaya seperti misalnya yang utamanya yang bunga-bunga ini kan warnanya sebenarnya pastel, mungkin boleh lebih ke pastel. Sama teman-teman. Ini kalau kita lihat warna bunga kecil-kecilnya, ini sebenarnya nggak satu warna nih ya? Iya, ini semua beda, ini beda, ini beda, ini beda. Jadi shade, jadi warnanya gradasi. Gradasi iya benar, gradasi warnanya keren banget. Kalau cuma kayak satu warna jelek. Kayak monoton gitu. Benar sih, benar ya. Jadi monoton jadi nggak cantik. Nah, ini ada tulisan Kompas TV-nya nih. Ini kalau ini nggak bisa dimakan. Akrilik. Ini asli akrilik dia. Jadi, nah, aduh makasih loh ya, cantik sekali. Oke, nah kalau misalnya waktu Melissa bikin kue gitu ya, awalnya memang main di dekorasi ataukah berawal main di cake-nya? Lebih pengen ke dekorasi sebenarnya. Jadi apa yang inspire untuk pertama mulai itu sebenarnya dekorasi, soalnya cantik. Cake-nya itu terakhir. Cake-nya, jadi berarti awal-awalnya memang di dekorasi. Lebih senang ke dekorasi. Lebih senang memang ke dekorasi ya. Cuma kan kalau mau dekorasi aja kan nggak bisa. jadi belajar buat cake-nya juga. Masa nyari yang bikin kue? Bikin kuenya sini dong, ke dekorasi mungkin ya. Oke, baik. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi ya sebentar. Ini tuh untuk perempuan di sana, di luar sana ataupun para penonton Kompas TV sepertinya butuh untuk menekuni hobi-hobi yang bisa menghasilkan seperti Melissa ini. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi sejenak berikut ini. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampokannya yang kemudian disebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus menyingkir. Masih bersama dengan saya di Lupuspa di program Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar, juga masih bersama dengan Melissa di sini, seorang dekorator gitu ya. Dekorator ya. Dekorator kue. Oke, Melissa, dari tadi itu kita udah cerita soal masa lalu Melissa sebelumnya. Tapi belum tahu nih brandnya nih sebenarnya apa. Melissa ambil brand apa nih? Brandnya itu namanya Moiselle Cake. Moiselle Cake, yes, gitu ya. Dan tempatnya tuh di mana ini? Ini online base, semuanya online. Online base, berarti tidak bikin. Nggak ada store-nya ya? Iya, offline store. Oke. Nah, kita ada beberapa foto nih dari Melissa, tenang aja, fotonya soal kuenya aja sih ya. Kita akan lihat beberapa foto. Nah, ini hasil karya Melissa nih. Ini unicorn cake ini. Ini apa namanya? Unicorn cake. Oh my god. Depannya kayak unicorn. Oh my god, ini susah banget kayaknya buat ya. And then, nah ini untuk Sweet 17, 2 minggu lalu ini. Oke, ini
whole cake or? Ini whole cake. Oh, ini whole cake ya, oke. Cuma ya, ini semuanya whole cake dari atas sampai bawah. Ini apa namanya? Nah, ini drip cake. Ini yang paling baru sih udah laku. Maksudnya one of the best seller udah 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. Soalnya atasnya beda. Dia ada kayak chocolate shell. Jadi coklatnya itu ada warna gold, ya, bronze. Ini cake. Kalau ini cupcake. Oh, ini cupcake. Ini cupcake angka. Kepikiran gitu ya Melisa untuk misalnya mendekorasikan seperti ini cocok nih dikasih campers kita nih ya. Ini apa ini temanya? Ini corgi. Dia pengen untuk anak-anak dog. Ya, ini untuk Sweet 17. Kebanyakan untuk Sweet 17. Rata-rata pesanan Melisa ini untuk apa ini? Birthday memang ya. Memang kebanyakan birthday. Oke, dan rata-rata memang Sweet 17. Ya. Tapi kalau untuk anak-anak, wah ini idola saya ini. Groot, my baby's Groot. Oh no, dia hanya mengatakan Groot sepanjang film ya. Oke, nah ini Grootnya ini asli atau? Oh, ini mainan. Mainan ya, oke. Kemudian ini dia Iron Man. Ya. Dan kemudian apa lagi? Wah, ini 24 tahun kuenya cantik banget. Oke, kita lihat lagi. Ini juga adalah jenis kue yang lain lagi dari Moiselle. Oke. Moiselle Cakes. Ini wow, ada Captain America. Ya, ini yang unicorn cake yang tadi. Ini yang unicorn cake-nya ya. Wah, ini dia untuk Sweet 17. Nah, rata-rata pemesanan Melisa ini memang dari Makassar saja ataukah? Iya, soalnya emang untuk Makassar aja. Iya. Jadi kalau misalnya daerah yang dekat sekitar nggak juga bisa? Nggak bisa, kecuali kadang ada beberapa yang orang dari daerah atau dari luar kota, mereka kayak ada family-nya yang bawain. Jadi pick up, karena kalau untuk kirim nggak bisa ya. Delivery dalam kota. Harus memang harus dalam kota. Oke, nah Melisa sendiri menekuni ini kan sudah hampir 4 tahun ya. Udah menekuni 4 tahun. Apa yang paling rumit gitu yang pernah dikerja? Paling rumit sebenarnya kalau kue susun kali ya, yang kayak three tier, yang 3 tier cake yang untuk birthday, kapan hari juga ada untuk wedding anniversary, golden, yang untuk 50 tahun. Oh, itu biasa lebih. Sebenarnya rumitnya itu kalau di semakin tinggi semakin rumit. Oke. Soalnya dekornya lebih banyak. Oh, dekornya lebih banyak, terus fragile juga. Soalnya kuenya makin tinggi makin berat. Makin susah dibawanya juga. Oke, paling banyak bikin berapa susun? Paling maksimum 3. Maksimum 3 susun. Dan semuanya Melisa sendiri yang mendekor ataukah Melisa punya staff yang bisa membantu atau gimana? Baking sendiri, dekor sendiri. Baking sendiri, dekor sendiri. Wow. Ini yang dicari oleh para pria di luar sana ya, bisa mendekor sendiri, bisa melakukan sendiri. Oke. Nah, selain ada birthday cake yang ada di atas ini juga saya punya sesuatu yang kecil-kecil, jadi cantik sekali. Ini adalah cupcake. Ya. Nah, ini cupcake-nya tapi nggak cuma satu jenis loh, ada banyak banget. Ada banyak. Ini juga cupcake-nya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal cupcake, ini cupcake ini lebih rumit kah membuatnya atau enggak, lebih rumit cake. Satu cupcake ini harganya berapaan? Satu cupcake itu 12.500. 12.500. Ya. Berarti kalau misalnya orang order untuk mau dijadikan apa sih birthday cake begitu, berarti bisa bikin banyak gitu ya? Minimal biasanya berapa? Minimal ordernya? Ada jadi per box. Oh, per box. Ada box isi 6 sama 1 lusin. Oh. 6 sama 12. 6 sama. Ya, jadi ntar kalau cupcake terus di atasnya bisa engrave, kayak taruh plat untuk greetings kayak happy birthday apa gitu bisa. Oh. Jadi lebih simpel. Lebih simpel ya. Kesannya lebih yang simple. ini harganya 12.000 satu. Tapi kalau yang ini? Kalau yang ini untuk floral cake ada 2 size. Ada yang 18 cm, ada yang 22 cm. Kalau ini 18. Ini starting dari 390 sampai 450. 450. Jadi yang paling mahal 450. Beda di dekor. Itu untuk ukuran kayak gini 18 cm. Oh, oke. Nah, kalau misalnya yang 3 susun itu berapaan, Dok? 3 susun itu mulai dari 1,2 juta. Iya. Tergantung dekorasinya. Tergantung dekor, tergantung jenis cake-nya di dalam dan sebagainya. Paling mahal berapa sih? Top itu kalau 3 paling mahal ya. Kalau untuk 3 susun maksimum top itu 1,9. 1,9 ya. ya. Itu tergantung dari dekornya. Oh, oke. Jadi sebenarnya harganya
cukup affordable gitu ya, dari affordable, ya. Tidak terlalu mahal, karena kalau misalnya paling mahal 1,9 untuk 3 susun itu standar lah sebenarnya ya. Oke, dengan tingkat kerumitan yang seperti ini loh, daripada disuruh bikin sendiri di rumah nanti ya. Oke, nah Melisa, dalam sebulan tuh bisa sampai ada berapa orderan sih? Sebulan per hari kali ya. Per hari. Kalau sebulan, kalau per hari itu saya limit maksimum 5 sampai 6 cake. 5 sampai 6 top cake. itu 6. Lewat dari 6 nggak bisa. Oke, karena maksimum 5 sampai 6. Soalnya ini lebih pentingin quality ya. Over quantity-nya soalnya every cake itu ada detail. Jadi maksimum kayak 5 sampai 6 aja. Oh, oke. Iya. Baik. Nah, saya ini pengen lihat Melisa dekor-dekor kue, boleh nggak sih? Boleh. Bentar ya, kita dekor kue ya. Kita akan dekor kue setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah di Sapa Makassar. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Ekonomi. Soal bagaimana harga bahan pokok bisa terjangkau di kantong rakyat. Tapi juga soal bunga kredit supaya cicilan tidak makin pahit. Pada akhirnya, ekonomi membantu mencapai impian kita dengan buka usaha atau liburan kemana saja. Kompas Bisnis, panduan arah bisnis Anda. Berbagai peristiwa penting kami hadirkan dengan tegas. Ragam informasi kami paparkan dengan terarah. Semua kami beritakan dengan tajam dan aktual. Berita utama setiap Selasa pukul 7 malam, Rabu dan Kamis pukul 8 malam di Kompas TV. Peristiwa penting tak hanya terjadi di ibu kota negara. Berbagai daerah di seluruh Indonesia pun memiliki potret yang layak diberitakan. Ikuti perkembangan berbagai hal dari seluruh pelosok negeri dalam Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore di Kompas TV. Anda masih bersama dengan saya di program Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar. Juga saya masih bersama dengan Melisa. Ini seorang dekorator cake yang ada di kota Makassar dan hasilnya itu sudah keren-keren banget. Mau lihat, ini dia ada di depan saya saat ini ya. Dan satu, ini birthday cake, kemudian juga ada beberapa cupcake kita taruh di sini. Sebenarnya nggak semuanya, Melisa punya lebih banyak lagi dari ini ya. Tapi kita juga mau tahu, Melisa, kalau kita di Makassar banyak banget ya penjual kue. Iya. Ya kan, benar nggak sih? Birthday cake ya, di Makassar juga ada banyak, dekorator mungkin juga ada banyak seperti itu. Tapi apa sih yang menurut Melisa membedakan antara Melisa dengan yang lainnya? Yang membedakan, mungkin dari tipe, kalau kita bicara soal flower cake ya, mungkin pertama dari tipe flower, terus dari pemilihan warna, sama cara dekorasinya beda. Itu yang membedakan. Jadi itu yang jadi kekuatannya dari Moisel cake, gitu ya. Oke, baik. Nah, kita juga mau belajar dekor-dekor sebenarnya, tapi bentaran kita akan belajar dekor-dekor. Saya mau nanya dulu, Melisa saat ini katanya buka kelas juga? Iya, ada buka kelas. Ada buka kelas juga? Flower decorating. Ini cara buat flower sama dekor. Itu nggak takut nanti ada saingan? Oh enggak, kita kan sharing. Kan tambah banyak yang tahu, akhirnya saingannya tambah banyak nggak berani? Enggak berani. Oke, kalau gitu sekarang karena Melisa punya kelas untuk decorating cake, kita coba sekarang saya diajarin dulu. Coba Melisa, kita lihat dulu Melisa, gimana sih caranya untuk mendekorasi kue? Jadi sekarang kita mau buat roses ya, soalnya kita bikin yang basic. Jadi basic flower itu ada rose. Tunggu bentar. Jadi kita butuh nail, piping bag, piping tip,
sama scissor. Oke. Ini flower scissor ya. Oh gitu. Flower scissor. Ini kayak mainan. Mainan. Oke. Jadi bikinnya kayak gini. Oke. Ini basic flower. Oh, jadi bikin kuncupnya dulu. Terus petal. Kayak gini. Oke. Kita bikin yang mini aja ya. Yang bikin yang mini-mini aja. Wah, cantik ya. Oke, saya takut merusak gue itu kalau saya mengambil Terus alih. kalau udah dirapiin sampingnya. Oh, itu fungsi gunting. Nah, ini fungsi guntingnya. Nah, And then ditaruh sini. Oke. Iya. Seperti itu ya. Oke. Mau lagi? Coba yang warna lain? Enggak, ini untuk daun. Oh, itu untuk daun. Oke, coba Ini kita sekali bikin lagi ya. Saya mau lihat dulu Gini, caranya. di pipe kuncupnya dulu. Oke. Ini agak mengkhawatirkan kalau saya mengambil alih. Tapi saya harus coba juga. 3. Jadi 3, terus luarnya 5. Oke. Bisa. Coba sekarang saya. Oke. Karena katanya saya harus mencobanya. Katanya saya harus mencoba. Ini mohon maaf pemirsa Kompas TV kalau misalnya hasilnya nanti akan tidak secantik buatan Melisa. Jadi sebenarnya saya pegangnya gini ya. Sorry. Oke. Di twist. Kemudian di pipe dulu bulatnya. Relax. Ya dipencet aja di pipe. Tunggu bentar. Oke. Ini udah jadi sedikit loh ya, ini udah jadi sedikit. And then tunggu bentar. Kemudian gini. Bisa. Ini bisa ya. Nah, meskipun kuncupnya Oke, sepertinya saya tidak akan melanjutkannya ya. Oke. Melisa, untuk ikut kelas Melisa ini butuh bayar berapa sih untuk ikut kelas? Kelasnya itu private class. Jadi 1 sampai maksimum 2 orang. 2 orang. Itu kelasnya harganya untuk private class. Itu nanti mau bisa belajar 4 sampai 5 flower. Oke. Terus cara dekor cake-nya, cara rapiin, temboknya dan sebagainya itu 3 juta. Berapa? Sekitar 3 juta. 3 juta ya. Itu berapa kali pertemuan tuh? Itu 1,9 sampai 1 hari. 1 hari ya? Iya. 1 hari. Itu jadi private Cake, kemudian bisa 5, berapa tadi? Bisa 5, maksimum 5 flower. 5 maksimum 5 flower nanti bisa. Oke. Anda bisa ikut. Nah, kalau misalnya mau beli kuenya atau mungkin mau ikut kelasnya, ada kontak yang bisa dihubungi atau media sosial bisa dilihat? Ada lewat WhatsApp, terus ada Line. Oke, WhatsApp-nya? WhatsApp-nya di nomor WhatsApp 0853 98 58 58 58. Sekali lagi. 0853 98 58 58 58. Oke, kalau media sosialnya? Di Instagramnya ada Moisel Cake. Tapi lebih ke Line sih. Line. Line ya. Line-nya itu line saya sendiri, Melisa Johan. Melisa Johan. Kalau di media sosial kita bisa lihat ya. Bisa ada banyak contoh-contoh cake-nya. Oke, Moisel. Tulisannya adalah MOISELL. Oke. MOISELLA. Bisa dicek ya di Instagram nanti. Oke, terima kasih Melisa sudah bersama dengan kita. Terima kasih. Mohon maaf saya menghancurkan hasil karya Melisa hari ini. Tapi semoga saja ini bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat Kota Makassar ya. Dan saudara, demikian Sapa Makassar kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Nilu Puspa mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan pastikan tetap bersama dengan kami di Kompas TV karena sesaat lagi akan hadir program inspiratif dalam Sapa Indonesia Pagi. Sampai jumpa.